Apa yang dipercayai gereja kuno? Gereja Katolik adalah gereja yang satu dan benar. Oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 22 dari 34. Sebagai seorang Protestan, saya menerima begitu saja gagasan bahwa mungkin ada banyak gereja Kristen yang meski berbeda pendapat dalam banyak isu fundamental, tetapi tetap bisa dianggap sebagai bagian dari satu gereja dalam tanda kutip. Dengan kata lain, kita bisa saja mempunyai doktrin-doktrin yang berbeda atau iman yang berbeda, jemaat dan denominasi yang independen atau pemerintahan yang independen, dan bentuk-bentuk ibadah yang berbeda atau sakramen yang berbeda. Namun, kita tetap bisa menjadi satu gereja dalam tanda kutip. Dan saya tidak pernah memahami hal ini. Dengan membaca kitab suci, tentu saja menambah kebingungan. Bagaimanapun juga, doa Kristus untuk persatuan sangat jelas, seperti dalam Yohanes 17. Dan para rasul dimanapun memerintahkan kesatuan iman. Lihatlah, misalnya dalam Efesus 4 ayat 4-6 dan Filipi 2 ayat 2, melakukan ibadah bersama. Dan lihatlah juga misalnya dalam 1 Korintus 11 ayat 17-37, dan menjalankan ibadah bersama dengan generasi penatua pertama yang mereka tunjuk pemerintahan universal atas semua gereja. Lihatlah seperti dalam Kisah Para Rasul 15. Dengan kata lain, jauh sebelum saya membaca satupun buku Katolik, dan ketika saya masih menganggap gereja Katolik sebagai mungkin murtad jika bukan paganisme modern, saya melihat bahwa gagasan tentang gereja dalam tanda kutip dimanapun di sekitar saya sama sekali tidak alkitabiah. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa banyak sekte Protestan menyebut jemaat mereka sebagai gereja Alkitab dalam tanda kutip, dan juga menyatakan bahwa mereka mengikuti kitab suci. Namun, ketika saya mulai membaca para bapak gereja, saya melihat sesuatu yang sangat berbeda. Sejak masa awal kekristenan, mereka menyebut gereja dengan cara tertentu. Misalnya, mereka menyebutnya gereja Katolik. Sedangkan kata Katolik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata menurut, holos, keseluruhan, atau universal. Istilah ini ada di mana-mana, dimulai dari Santo Ignatius dari Antioquia, sekitar tahun 107 Masehi, yang diajar oleh Rasul Yohanes. Dan ia diumpankan ke binatang sebagai martir di Kolosum Romawi. Santo Ignatius menggunakan istilah tersebut dalam beberapa suratnya kepada gereja-gereja lokal yang berbeda, tanpa penjelasan rinci tentangnya, yang menyiratkan bahwa istilah tersebut, Katolik, sudah digunakan sampai saat itu, dan mereka tahu apa yang dia maksudkan. Di setiap abad setelahnya, di timur dan barat, di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa, dimanapun, Anda akan melihat istilah yang sama yang diterapkan pada satu gereja sejati. Konsili-konsili yang paling awal berbicara tentang gereja Katolik dan keanggotaannya. Di mana-mana diasumsikan dan dipertahankan bahwa untuk menjadi seorang Kristen berarti seseorang harus menjadi bagian dari satu-satunya gereja Katolik yang memiliki iman, pemerintahan, dan sakramen yang sama. Kemudian, saya tercengang dengan apa yang saya baca. Hal ini sangat berbeda dengan berbagai gagasan Protestan yang telah saya temui sepanjang hidup saya, yang jauh lebih membingungkan. Mengingat mitos sejarah sekte Protestan sendiri yang menyatakan bahwa mereka menemukan kembali Injil gereja kuno yang telah mereka klaim telah diputarbalikkan dan diselewengkan dan dirusak oleh gereja Katolik. Namun, ketika saya benar-benar membaca para bapak gereja, mereka menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa iman sejati hanya dapat ditemukan di dalam gereja Katolik, yang mana semua orang Kristen harus menjadi anggotanya.
Hal ini pada akhirnya masuk akal secara alkitabiah dan logis. Jika ada satu iman yang benar, maka iman itu harus sama dimanapun, bagi semua orang. Kebenaran tentu saja eksklusif. Dan jika iman itu diberikan kepada mereka yang menjadi bagian dari tubuh Kristus, dan tubuh Kristus adalah gereja, maka hal ini tentu berarti bahwa iman yang sejati hanya ada dalam satu gereja, bukan di antara semua yang mengaku sebagai gereja dalam tanda kutip, dan tetapi menyimpang dari iman itu sendiri. Saya menyadari hal ini, bahkan saat itu saya masih menjadi pembaca non-Katolik dari para bapak gereja. Tampaknya hal ini juga terlihat jelas bagi banyak cendekiawan lainnya, termasuk cendekiawan Protestan Anglikan, yaitu G.N.D. Kelly, yang dalam karya klasiknya yang berjudul Early Christians Doctrines, yang membahas penggunaan istilah Katolik oleh para bapak gereja. Dalam karyanya tersebut berisi, mengenai Katolik, arti aslinya adalah universal atau umum, sebagaimana diterapkan pada gereja. Maka, utamanya adalah untuk menggarisbawahi universalitasnya dibandingkan dengan karakter lokal dari masing-masing kongregasi. Namun, dengan sangat cepat, paling lambat pada paruh kedua abad kedua, kita mendapati bahwa Gereja Katolik menyampaikan kesan bahwa Katolik adalah gereja sejati yang berbeda dari jemaat-jemaat sesat. Dalam semua ini, tersirat satu eklesiologis yang khas, meskipun tidak dirumuskan secara sadar. Jika gereja itu satu, maka hal itu terjadi berkat kehidupan ilahi yang mengalir melaluinya, yang dipanggil ke dalam keberadaan oleh Tuhan. Mereka bukan lagi sekedar kumpulan buatan manusia, seperti halnya umat Israel pada zaman dahulu milik Tuhan. Sesungguhnya adalah tubuh Kristus yang membentuk kesatuan rohani dengannya, sedekat kesatuannya dengan Bapa, sehingga umat Kristiani dapat disebut anggota-anggotanya. Sebagaimana inkarnasi adalah penyatuan yang terlihat dengan cara yang tidak terlihat, daging dengan roh. Demikian pula, Ignatius mengajarkan bahwa gereja adalah daging dan roh. Kesatuannya adalah kesatuan keduanya, dan ini adalah komunitas suci, di mana roh ilahi hidup dan bekerja di antara banyaknya badan-badan lokal yang membentuk komunitas ini. Ia tampaknya berpendapat bahwa gereja Roma menempati posisi khusus. Dia juga berkata tentang gereja yang memiliki keutamaan atau prokasite, menggantikan wilayah Romawi. Apa yang dibayangkan oleh para pendahulu ini hampir selalu merupakan masyarakat yang empiris atau berdasarkan kenyataan dan terlihat. Mereka mempunyai sedikit atau bahkan tidak punya firasat apa-apa tentang perbedaan yang kemudian menjadi penting di antara gereja yang terlihat dan yang tidak terlihat. Jadi, meskipun para penganut sekte Protestan, meskipun ada banyak perbedaan pendapat, mereka seringkali sepakat untuk mendefinisikan identitas mereka sebagai non-Katolik. Saya menemukan di mana-mana di gereja kuno bahwa salah satu tanda mempercayai iman yang benar adalah dengan menjadi anggota gereja Katolik dan menyetujuinya pada ajarannya. Yang lebih menarik lagi adalah fakta bahwa fenomena orang-orang yang memisahkan diri dari gereja namun tetap mengaku sebagai orang Kristen sejati itu bukanlah hal baru. Ya, para bapak gereja membahasnya di mana-mana dan mengutuknya. Dan di antara mereka yang melakukan hal tersebut, para bidah, bahkan mereka tidak mirip dengan Protestan modern. Singkatnya, walaupun sepanjang hidup saya berasumsi bahwa orang-orang Kristen bisa saja berbeda dalam iman, dalam pemerintahan, dan dalam sakramen. Walaupun saya tidak dapat menyelaraskan hal ini dengan kitab suci. Namun, saya mendapati bahwa gereja kuno secara universal meyakini hal yang sebaliknya. Dan dimanapun mereka menyatakan bahwa gereja umat Katolik adalah satu-satunya gereja sejati yang didirikan oleh Kristus. Saya juga akan membaca kumpulan kutipan kecil
namun ilustratif dari para bapak gereja tentang topik ini. Topik tentang gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang benar yang akan datang. Santo Ignatius dari Antioquia, surat kepada jemaat di Smyrna, bagian 8, tahun 110 Masehi, berisi, "Janganlah ada orang yang melakukan apapun yang berhubungan dengan gereja tanpa uskup. Biarlah hal itu dianggap sebagai ekaristi yang patut, yang dilaksanakan baik oleh uskup atau seseorang yang kepadanya ia mempercayakannya. Dimanapun uskup hadir, biarlah banyak orang hadir juga. Sama halnya dimanapun Yesus Kristus berada, di situ ada gereja Katolik." Kemartiran Pilokarpus bagian 19 tahun 156 Masehi yang berisi, "Inilah kisah Pilokarpus yang terberkati, yang sebagai orang ke-12 yang mati syahid di Smyrna, atau menghitung mereka yang juga di Philadelphia, namun mempunyai tempat tersendiri dalam ingatan semua orang, sedemikian rupa sehingga ia ada di mana-mana oleh orang-orang kafir itu sendiri. Ia bukan hanya seorang guru yang termasyur, namun juga seorang martir terkemuka, yang kemartirannya ingin ditiru oleh semua orang, karena semuanya konsisten dengan Injil Kristus. Karena setelah melalui kesabaran, mengalahkan gubernur yang tidak adil, dan dengan demikian memperoleh mahkota keabadian, dia sekarang bersama para rasul dan semua orang benar di surga, dengan sukacita memuliakan Allah, bahkan Bapa, dan memberkati Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, jiwa kita, penguasa tubuh kita, dan gembala gereja Katolik di seluruh dunia." Fragmen Muratori tahun 178 Masehi yang berisi, Paulus juga menulis, "Kasih sayang dan satu kasih kepada Filmon, satu kepada Titus, dan dua kepada Timotius. Dan hal-hal ini dianggap sakral dalam penghormatan gereja Katolik atas pengaturan disiplin gerejawi. Saat ini juga ada surat yang ditunjukkan kepada jemaat Laodikia dan surat lainnya ditunjukkan kepada jemaat Alexandria. Keduanya dipalsukan atas nama Paulus untuk memperluas ajaran sesat Marcion dan beberapa surat lainnya yang tidak dapat diterima dalam gereja Katolik. Karena itu tidak pantas. Empedu itu dicampur dengan madu. Selain itu surat Yudas dan dua surat Yohanes yang disebutkan di atas atau bertuliskan nama, dihitung atau digunakan di gereja Katolik, dan kitab kebijaksanaan yang ditulis oleh para sahabat Sulaiman yang menghormatinya. Tertulian dari Kartago, resep melawan bidat, bagian 30 tahun 200 Masehi yang berisi, "Di manakah Marcion yang sesat, nahkoda kapal Pontus, murid Stoikisme yang bersemangat? Di manakah Valentinus, murid Platonisme? Karena jelas bahwa orang-orang tersebut hidup belum lama, sebagian besar pada masa pemerintahan Antonius, dan bahwa mereka pada mulanya adalah penganut doktrin gereja Katolik pada gereja Roma di bawah keuskupan Euterius yang terberkati, sampai karena keingintahuan mereka yang tidak henti-hentinya, yang bahkan menulari saudara-saudaranya, mereka lebih dari satu kali diusir." Santo Siprian dari Kartago, surat 68 bagian 8, tahun 254 Masehi, yang berisi, "Mereka tetap berada di luar, yang bahkan jika mereka berada di dalam harus diusir. Tuhan pelindung umatnya dan menjaga mereka, juga tidak akan membiarkan gandum direnggut dari tanahnya. Tetapi sekam saja dapat dipisahkan dari gereja, karena Rasul juga berkata, bagaimana jika ada di antara mereka yang murtad? Akankah ketidakpercayaan mereka membuat iman kepada Tuhan menjadi sia-sia? Semoga tidak, karena Tuhan itu benar, tetapi setiap manusia adalah pembohong." Seperti dalam Roma 3 ayat 3-4. Dan kata Tuhan juga dalam Injil, ketika para murid meninggalkan dia, ketika dia berbicara berpaling kepada 12 murid itu, dia berkata, "Maukah engkau pergi juga?" Lalu Petrus menjawabnya, "Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Engkau mempunyai firman yang hidup yang kekal, dan kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Putra Allah yang hidup." Seperti dalam Yohanes 6 ayat 67-69. Petrus berbicara di sana, yang di atasnya gereja akan dibangun.
sambil mengajar dan menunjukkan atas nama gereja bahwa meskipun banyak orang yang suka memberontak dan congkak yang tidak mau mendengar dan menaati, bisa saja meninggalkannya, namun gereja tidak meninggalkan Kristus. Dan mereka adalah gereja yang merupakan satu jemaat yang bersatu dengan imam dan kawanan yang menganut imamnya. Dari situlah kamu harus mengetahui bahwa uskup ada di dalam gereja, dan gereja ada di dalam uskup. Dan jika ada orang yang tidak bersama uskup, bahwa dia tidak berada di dalam gereja, dan bahwa mereka yang menyalahkan diri sendiri dengan sia-sia, yang menyelinap masuk, tidak berdamai dengan para imam Allah, dan berpikir bahwa mereka dapat berkomunikasi secara diam-diam dengan beberapa orang, sedangkan gereja yang Katolik dan satu tidak terpecah belah atau terpecah-pecah, melainkan memang terhubung dan diikat menjadi satu oleh perekat para imam yang bersatu satu sama lain. Dalam Konsili Nisea I, lampiran asli pengakuan iman Nisea, Kanon 8, Kanon 19, tahun 325 Masehi, yang berisi, tetapi ada orang-orang yang mengatakan, ada satu masa ketika dia, putra, tidak ada, dan sebelum dia dilahirkan, dia tidak ada. Dan karena dia terbuat dari benda yang tidak ada, maka dia juga tidak termasuk substansi atau esensi lain. Dan mereka yang menyebut Allah, anak Allah, dapat berubah dan bisa berubah. Gereja Katolik mengutuk hal ini mengenai mereka yang menyebut diri mereka Katari, Novitians, yaitu yang bersih. Jika suatu saat mereka datang ke gereja Katolik, telah diputuskan oleh Dewan Suci dan Agung bahwa dengan syarat mereka harus menerima penumpangan tangan, mereka tetap berada di kalangan imam. Namun, karena mereka menerima dan mengikuti doktrin Katolik dan Apostolik, sudah sepatutnya mereka mengakui hal ini secara tertulis terlebih dahulu, yaitu mereka berkomunikasi dengan orang yang sudah menikah 2 kali dan dengan orang yang telah murtad selama penganiayaan. Mengenai kaum Paulianis yang mengungsi ke gereja Katolik, telah dikeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa mereka harus dibaptis sepenuhnya. Akan tetapi, jika salah satu dari mereka di masa lampau masih berada dalam tatanan klerikal, jika mereka tampak bersih dan tidak tercela, setelah dibaptis, biarlah mereka ditabiskan oleh uskup gereja Katolik. Santo Cyrillus dari Yerusalem, Kuliah Katekese nomor 18, bagian 23 dan 26, tahun 350 Masehi, yang berisi, gereja kemudian disebut Katolik karena tersebar di seluruh dunia, dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain, dan karena ajaran ini mengajarkan secara universal dan lengkap doktrin-doktrin yang seharusnya menjadi pengetahuan manusia mengenai hal-hal baik yang terlihat maupun tidak terlihat, surgawi dan duniawi. Dan karena hal itu, membuat seluruh umat manusia tunduk pada kesalehan, baik yang menjadi gubernur maupun yang diperintah, baik yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Dan karena ia secara universal mengobati dan menyembuhkan seluruh jenis dosa yang dilakukan oleh jiwa atau tubuh, dan memiliki dalam dirinya sendiri setiap bentuk kebajikan yang disebutkan, baik dalam perbuatan maupun perkataan, dan dalam setiap karunia spiritual. Tetapi karena eklesia diterapkan pada hal-hal yang berbeda, seperti juga tertulis tentang orang banyak di teater Efesus. Dan ketika dia telah berbicara demikian, dia membubarkan majelis, seperti dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 14. Dan karena seseorang dapat mengatakan dengan tepat dan sungguh-sungguh bahwa ada sebuah gereja yang melakukan kejahatan, yang saya maksudkan adalah pertemuan-pertemuan para bidah, kaum Marsionis, dan kaum Manike, dan yang lainnya. Karena alasan ini, iman telah dengan aman menyampaikan kepada Anda sekarang pasal pengakuan iman dan dalam satu gereja Katolik yang kudus, agar Anda dapat menghindari pertemuan-pertemuan buruk mereka dan selalu tinggal bersama gereja Katolik suci di mana Anda dilahirkan kembali. Dan jika Anda pernah tinggal di kota-kota, tanyakan bukan hanya di mana rumah Tuhan berada, karena sekte-sekte profian lainnya juga berusaha menyebut sarang mereka sebagai rumah Tuhan.
atau hanya di mana gereja berada, tetapi di mana umat Katolik berada. Gereja, sebab inilah nama khusus dari gereja kudus itu, ibu kita semua, yang merupakan mempelai Tuhan kita, Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, sebab ada tertulis, sebagaimana Kristus juga mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuk itu. Seperti dalam Efesus 5 ayat 25, dan yang lainnya. Dan merupakan gambaran dan salinan dari Yerusalem yang di atas, yang bebas, dan ibu dari kita semua. Seperti dalam Galatia 4 ayat 26, yang tadinya tandus, kini mempunyai banyak anak. Konsili Konstantinopel I, Pengakuan Iman Nisea, Kanon 5, tahun 381 Masehi, yang berisi, dan kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Dan kami percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan kita menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dunia yang akan datang. Amin. Mereka yang menganut ortodoksi dan bergabung dengan mereka yang diselamatkan dari ajaran sesat, kita menerima dengan cara yang biasa dan lazim, seperti berikut. Kaum Arian, Makedonia, Sabat, Novatia, mereka yang menyebut diri mereka kaum Kathar dan Aristeri, kaum Quartodecimian atau Tetradites, Apollinarian. Hal ini kami terima ketika mereka menyatakan dan mencela setiap ajaran sesat yang tidak sepemikiran dengan gereja Tuhan yang kudus, katolik, dan apostolik. Santo Ignatius dari Hippo, Agama Sejati, bagian 12, tahun 390 Masehi, yang berisi, kita harus berpegang teguh pada agama Kristen dan persatuan gereja Katolik, dan disebut Katolik bukan hanya oleh anggotanya sendiri, tetapi juga oleh semua musuhnya. Entah mereka mau atau tidak, para bidah dan skikmatis tidak menggunakan nama lain selain nama Katolik, karena mereka membicarakannya bukan di antara mereka sendiri, melainkan dengan orang luar. Mereka tidak dapat membuat dirinya sendiri dimengerti, kecuali mereka menunjukkannya dengan nama yang digunakan secara universal. Santo Ignatius dari Hippo, Iman dan Pengakuan Iman, bab 10, bagian 21, tahun 393 Masehi, yang berisi, kami juga percaya pada gereja suci, yang dimaksud tentu saja Katolik, baik bagi para bidah maupun skikmatis. Mereka menata gereja-gereja jemaatnya. Namun orang-orang bidah dengan mempunyai pendapat yang salah mengenai Tuhan merugikan iman itu sendiri. Sedangkan para skikmatis, di sisi lain, dalam perpisahan yang jahat, memutuskan hubungan kasih persaudaraan. Meskipun mereka mungkin percaya apa yang kita yakini. Oleh karena itu, para bidah juga tidak termasuk dalam gereja Katolik yang mengasihi Tuhan. Kaum skikmatis juga tidak menjadi bagian dari hal yang sama, karena mereka mengasihi sesamanya dan dengan sendirinya bersedia mengampuni dosa-dosa sesamanya, karena mereka berdoa agar pengampunan dapat diberikan kepada dirinya sendiri oleh Dia yang telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri, menghapus semua masa lalu dan memanggil kita ke kehidupan baru. Santo Agustinus dari Hippo, Melawan Surat Mani, yang disebut Fondasi, bab 4, bagian 5, bab 5, bagian 6, tahun 397 Masehi, yang berisi, karena dalam gereja Katolik, kita tidak boleh berbicara tentang hikmah yang paling murni, yang pengetahuannya hanya diperoleh segerintir orang rohani dalam hidup ini, sehingga dapat mengetahuinya, bahkan dalam ukuran yang paling sedikit, karena mereka hanyalah manusia, masih tanpa ketidakpastian. Karena sebagian besar orang lainnya memperoleh rasa aman bukan dari ketajaman intelektual, namun dari kesederhanaan iman. Belum lagi kebijaksanaan ini yang tidak Anda yakini ada di dalam gereja Katolik. Masih banyak hal lain yang paling pantas membuatku tetap di dadanya. Persetujuan dari berbagai bangsa dan negara membuat saya tetap berada di dalam gereja Katolik. Begitu pula dengan otoritasnya yang diresmikan oleh mukjizat
dipupuk oleh harapan, diperluas oleh cinta, ditegakkan oleh usia. Suksesi para iman menjaga saya, mulai dari jabatan Rasul Petrus yang kepadanya Tuhan setelah kebangkitannya memberikan tugas untuk mengembalakan domba-dombanya hingga ke keuskupan saat ini. Dan yang terakhir, nama Katolik itu sendiri yang bukan tanpa alasan di tengah begitu banyak ajaran sesat tetap dipertahankan oleh gereja. Sehingga meskipun semua bidat ingin disebut Katolik, namun ketika ada orang asing yang bertanya, di mana gereja Katolik bertemu? Tidak ada bidat yang berani menunjuk ke kapel atau ke rumahnya sendiri. Begitulah jumlah dan pentingnya ikatan-ikatan sebelumnya yang dimiliki oleh nama Kristiani yang menjaga umat beriman di gereja Katolik. Sebagaimana mestinya, meski dari lambatnya pemahaman kita atau kecilnya pencapaian hidup kita, kebenaran mungkin belum sepenuhnya mengungkapkan dirinya. Namun bagi Anda, ketika tidak ada hal-hal ini yang menarik atau mempertahankan saya, janji kebenaran adalah satu-satunya hal yang berperan. Sekarang, jika kepercayaan itu terbukti dengan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan keraguan, maka kepercayaan itu harus ditempatkan di atas semua hal yang membuat saya tetap berada di dalam gereja Katolik. Tetapi jika hanya ada janji tanpa pemenuhan apapun, tidak ada yang akan menggerakkan saya dari iman yang mengikat pikiran saya dengan ikatan yang begitu banyak dan begitu kuat dengan agama Kristen. Jika kamu menemukan beberapa orang yang belum percaya kepada Injil, apa yang akan kamu, Mani, jawab ketika dia berkata, "Aku tidak percaya"? Memang benar, saya sendiri tidak akan percaya kepada Injil jika otoritas gereja Katolik tidak menggerakkan saya untuk mempercayainya. Santo Vincent dari Lerins dalam Komonitori bab 2 bagian 4-6 tahun 434 Masehi yang berisi, saya kemudian sering bertanya dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian kepada begitu banyak orang yang terkemuka dalam hal kesucian dan pembelajaran. Bagaimana dan dengan aturan universal dan pasti, apa saya dapat membedakan kebenaran iman Katolik dari kepalsuan ajaran sesat? Dan saya selalu dan hampir di setiap kesempatan menerima jawaban yang menyatakan hal ini. Baik saya atau orang lain ingin mendeteksi penipuan tersebut dan menghindari jerat para bidat yang sedang marak, dan untuk tetap sehat dan utuh dalam iman Katolik, kita harus dengan Tuhan memperkuat keyakinan kita dalam dua cara. Pertama, dengan otoritas hukum ilahi, dan yang kedua, dengan tradisi gereja Katolik. Namun, di sini mungkin ada yang bertanya, karena kanon kitab suci sudah lengkap dan cukup untuk segala hal, dan lebih dari cukup, lalu apa perlunya menggabungkan otoritas penafsiran gereja dengannya? Karena alasan ini, karena ke dalam kitab suci, semua orang tidak menerimanya dengan satu pengertian yang sama. Tetapi, yang satu memahami kata-katanya dalam satu cara, dan dalam cara yang lain, sehingga tampaknya mampu memberikan penafsiran sebanyak jumlah penafsir. Karena Novitian menguraikan dengan satu cara, Sabellius dengan cara lain, Donatus dengan cara yang lain, Arius, Eunomis, Macedonius dengan cara yang lain, Photius, Apollinarus, Priscillian dengan cara yang lain, Lovinian, Pelagius, Seletius dengan cara yang lain, dan yang terakhir, Nosterius dengan cara yang lain. Oleh karena itu, mengingat begitu besarnya seluk-beluk kesalahan tersebut, maka kaidah pemahaman yang benar tentang para nabi dan rasul harus disusun sesuai dengan standar penafsiran gerejawi dan Katolik. Terlebih lagi, di dalam gereja Katolik sendiri, segala kehati-hatian harus dilakukan agar kita berpegang pada iman yang diyakini di mana-mana, selalu oleh semua orang. Karena itulah yang benar-benar Katolik, dan dalam arti yang paling ketat, yang seperti namanya dan alasan dari hal-hal tersebut, memahami semuanya secara universal. Dalam Konsili Kalsedon, sesi 15, Kanon 14, tahun 451 Masehi, yang berisi, karena di provinsi-provinsi tertentu,
pembaca dan penyanyi diperbolehkan menikah. Maka, Sinode Suci ini menetapkan bahwa tidak seorang pun dari mereka diperbolehkan menikahi istri yang berpandangan heterodoks. Jika mereka menikah dan telah memiliki anak, dan jika anak mereka telah dibaptis di antara para bidah, maka mereka harus memasukkan anak-anak itu ke dalam persekutuan Gereja Katolik. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah Gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.